Oke, kita lanjut. Kemudian pada tahun 95 dengan merilisnya Windows 95 pada saat itu, mereka merilis juga Office untuk versi berikutnya, lebih digunakan untuk workgroup. Jadi memang untuk benar-benar di dalam perkantoran. Versi dari versi sebelumnya itu berubah total. Memang benar-benar kan 95 Windows 95 itu sudah full grafis ya. Sudah full grafis, kemudian semua Office-nya juga sudah grafis. Jadi pengguna Office itu makin banyak berkembang pesat pada saat itu. Karena satu-satunya perusahaan yang menawarkan pengelola word processor, kalau kita sebutnya word processor ya, Microsoft Word. Jadi aplikasi untuk pengelola kata, kemudian Excel untuk mengelola table, PowerPoint untuk presentasi, itu pada saat yang menawarkan itu cuma Microsoft Office. Nah, makanya dia semakin banyak digunakan pada saat itu, walaupun pada saat itu mungkin masih banyak yang menggunakan bajakan kalau di Indonesia. Makanya Indonesia pernah masuk daftar blacklist pengguna software bajakan. Jadi Indonesia itu bahkan pernah di blacklist untuk pembelian kartu kredit secara online karena saking maraknya orang menggunakan bajakan pada saat itu dan carding. Makanya sekarang kita udah mulai sadar untuk itu, jadi mulai berubah. Jadi Microsoft sudah berani memasarkan produk-produknya ke dalam Indonesia sendiri. Hingga sekarang mungkin tahun 2000-an Microsoft merilis beberapa versi Office sampai sekarang itu udah banyak banget. Ya, yang terakhir ini 365, kemudian dulu ada 2010, 2007 dan lain sebagainya, itu perkembangan-perkembangannya. Tidak terlalu banyak perubahan signifikan dari bentuk tampilan, tetapi dalam bentuk menu, kemudian user experience, fitur itu banyak banget yang bertambah banyak kalau sampai sekarang. Jadi Office 2000, kemudian 2002, 2003, kemudian ada 2007, sekarang 2019, 2020, kemudian 365, itu semua versi-versi yang kita gunakan sekarang. Jadi sampai sekarang ya untuk mengelola kata itu kita pakai Microsoft Word. Saya lihat di mana Microsoft JKLM. Jadi untuk mengelola kata kita pakai Microsoft Word yang paling umum digunakan. Kemudian untuk mengelola presentasi kita pakai Microsoft PowerPoint. Kemudian kalau kita mau menggunakan table, mengelola table, itu kita menggunakan Microsoft Excel. Tetapi kalau Microsoft sendiri Office versinya banyak ya. Jadi ada Microsoft Teams untuk untuk Meet dan lain sebagainya untuk perkantoran biasanya. Kemudian kalau Office itu ada lagi banyak sih versinya. Word, Excel, PowerPoint, Outlook untuk pengelola email, pengelola mail, kemudian OneNote, masih banyak lagi, SharePoint dan lain sebagainya. Sekarang sudah berkembang pesat menjadi aplikasi-aplikasi memang yang benar-benar pengelola bukan cuma sekedar pengelola dokumen sih, tetapi suatu ekosistem yang memang kalau misalnya kalian membeli software tersebut, kantor kalian jalan, intinya kayak gitulah. Sampai whiteboard pun ada sekarang, karena era pandemi semua versi pengelola dokumen itu mulai mengembangkan bagaimana caranya untuk bekerja kolaborasi dengan cloud. Oke, kita langsung aja ya. Kita mungkin akan praktekkan memulai dari Microsoft Word. Kalau Microsoft Word, saya mau buka dulu dokumen. Oke, di sini ya. Di sini mungkin kita mau membuat sebuah dokumen dulu. Kita mulai dari Microsoft Word dulu mungkin. Sesuatu aplikasi yang memang akan kalian pakai
sering banget nanti, sering banget ke depannya. Entah itu untuk menulis laporan, tugas, bahkan tugas akhir, kita akan memakai ini, Microsoft Word. Itu gampang Pak, cuma ngetik-ngetik. Ya, benar, cuma ngetik-ngetik, tetapi banyak fitur yang sebenarnya simple, tapi kalian bikin ribet kalau misalnya di Microsoft Word. Kita coba mulai. Untuk membuka Microsoft Word itu ada dua cara. Mungkin paling gampangnya ya, paling gampangnya selain shortcut yang ada di desktop, mungkin ya cari aja Word di sini, Word. Mungkin seperti itu ya, Word. Kemudian kalian buka. Ya, tampilan default seperti ini. Tampilan default seperti ini ya. Blank dokumen, untuk membuat dokumen baru semua kita klik new. Jadi di sini kalau misalnya kalian mau cari template secara online juga bisa. Jadi tergantung ya, kalau misalnya versi kalian original yang seperti kemarin saya share, itu kalian bisa login di sini. Itu semua sudah terkoneksi dengan internet, kalian bisa cari template apapun yang ada di internet. Kalian mau buka dokumen, bisa lewat sini, open. Tapi kalau kalian mau buat baru di sini, new. Jadi di sini ada blank dokumen, dokumen kosong yang belum ada formatnya sama sekali. Kita akan bikin. Oke. Ini masih kosong, formatnya default dari Microsoft, belum ada yang kita rubah. Jadi ya kayak gini pertama kali untuk membuka Microsoft Word. Mungkin selanjutnya mungkin ada beberapa yang perlu kita setting sebelum memulai dokumen baru. Sebelum memulai dokumen baru, mungkin di sini yang perlu kalian perhatikan di atas ini ada auto save on off. Kalau mungkin kalian tidak terkoneksi dengan internet dan tidak terkoneksi dengan cloud, itu akan off. Tapi seandainya kalian terkoneksi dengan cloud, seperti yang kemarin saya bilang, kalau misalnya kalian pakai yang original, login pakai akun kalian sendiri. Ini login pakai akun kalian sendiri, itu nanti bakal terkoneksi dengan cloud, akan mendapatkan kapasitas penyimpanan hingga 1 tera. Jadi ini sangat memudahkan sih sebenarnya. Jadi dokumen saya otomatis sinkron langsung ke cloud. Jadi saya nggak perlu mikir macam-macam lagi kalau misalnya mau nge-save dokumen di mana gitu, itu semuanya sudah di OneDrive. Oke, kemudian kita coba ke file. Ke file, kemudian option. Jadi file yang paling pojok ya di sini. File, kemudian option. Paling bawah. Mungkin ini bervariasi ya, kalau misalnya pakai Office 365 seperti ini tampilannya, tapi mungkin kalau Office yang versi sebelumnya mungkin agak berbeda. 2010 mungkin agak berbeda, apalagi 2007 itu mungkin jauh berbeda. Tapi kalau yang 365, 2014 segala macam itu ke bawah, yang dekat-dekat sama tahun ini itu tampilannya kurang lebih seperti ini, Jadi kalian ke file paling pojok, kemudian option di sini. Nah, sekarang di sini kita mau cari dulu proofing dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Kita ke tab advance dulu ya. Yang advance dulu, kita ke advance dulu di sini. Nah, di sini kita mau merubah satuan kertas. Satuan kertas yang dipakai oleh Microsoft Word itu adalah inci. Kita ke, sebentar, saya lihat dulu, display. Kita ke tab display, kan ini tab-tabnya ada ya. Editing option, kemudian tab cut copy paste, kemudian tab link handling, pen, kemudian image size and quality, kemudian chart, show document content. Kita ke tab display dulu. Kita ke tab display, kemudian di sini ada show measurement in units of. Ya, show measurement in units of. Nah, ini kan satuan defaultnya inci. Default Microsoft biasa satuannya inci. Kita pengen rubah ke sentimeter. Ya, jadi di sini dipilih sentimeter. Kenapa? Karena biasanya margin, untuk setting margin segala macam, tugas akhir dan lainnya itu kan biasanya kita diberikan settingan sekian sentimeter, sekian sentimeter, sekian sentimeter.
Nah, makanya bukan inci ya, kalau inci kan beda lagi. Makanya kita rubah dulu ke satuannya sentimeter. Oke, itu untuk mengubah satuan dari measurement tadi, satuan dari ukuran kertas nanti. Dari inci ke sentimeter. Kemudian kita coba ini untuk mengubah, kemudian kita coba ke general paling atas, yang paling pertama aku buka sebenarnya di sini informasi umum yang ada, settingan umum, user interface option, kemudian personalize your copy of Microsoft Office kalau kalian mau ganti nama kalian di sini, karena setiap kalian mengetik itu akan ada informasi siapa pengetiknya kalau dokumen baru. Siapa yang mempunyai dokumen tersebut, siapa yang mengetik dokumen tersebut. Ini settingannya di sini. Kemudian kita kalau mau merubah tema, ada office background. Ini coba kita rubah ke kaligrafi, kemudian sirkuit itu nanti akan di sini berubah. Kalau kita misalnya sudah apply ya. Kita coba nanti ke cara geometri lah. Atau office theme-nya kita ganti ke dark gray. Itu untuk ganti tema saja sih. Ganti tema. Kemudian coba kita ke proofing. Di sini ada tab proofing. Ini tidak saya jelaskan semua ya, karena ini banyak banget. Gimana? Ada yang nggak sengaja on mic. Jadi nggak bisa kita jelasin semua karena ini banyak banget. Jadi yang memang settingan yang penting-penting yang umum digunakan. Kita coba ke proofing, kemudian kita di sini kalau misalnya di HP Android juga biasa ada yang auto text dan segala macam. Ini when correcting spelling and grammar in Word. Ini kalian mau aktifkan spelling atau tidak terserah. Jadi dia akan ngecek. Ini karena defaultnya pakai bahasa Inggris ya. Kalau di sini nanti kita bisa rubah bahasa sebenarnya, bahasa baku. Jadi karena kita pakai bahasa Inggris, ketika kalian mengetikkan bahasa Indonesia di Microsoft Word, maka ada kayak underline, dia mark apa namanya? Itu nanti ada warna merah di bawah tulisannya, di bawah katanya. Nah, itu dia memberitahu bahwa apa namanya, bahwa katanya salah, grammarnya salah. Grammarnya salah. Karena kita pakai bahasa Indonesia ya. Nanti kita lihat ini mau dihilangkan atau tidak. Kalau diaktifkan nanti berarti dia akan ngecek salah atau benar. Kita oke dulu ya. Nah, ini temanya tadi berubah. Ini yang tadi tema atas dan tema belakang gray dan segala macam. Misalnya kita mulai, saya mau makan. Jadi dia mendeteksi bahwa kata ini bukan bahasa Inggris, tapi nggak tahu saya juga, dia ada ininya ya, autocorrect option kayak gini. Jadi dia mendeteksi bahwa ini bukan bahasa Inggris yang baku gitu. Bisa gedein dulu. Nah, ada kayak garis merah di bawahnya. Nah, kita mau hilangin yang seperti itu ya di option tadi, kemudian di proofing. Kita hilangkan saja ya. Kita hilangkan saja, kita oke. Nah, maka hilang yang merahnya tadi. Kalau kalian tidak mau terganggu dengan itu ya, tapi kalau kalian merasa terganggu dengan itu ya hilangkan saja, tapi kalau tidak merasa terganggu ya dimunculin saja nggak apa-apa, biar kalian bisa mendeteksi kalimat bahasa Inggris kalian benar atau tidak. Nah, itu fitur yang tadi untuk mengecek grammar. Fitur untuk mengganti tema, kemudian mengganti satuan tadi, satuan dalam bentuk sentimeter. Itu semuanya ada di file, option. Tadi untuk mengganti satuan ada di advance, cari display. Display sini ke sentimeter. Show measurement in units. Ganti tema di general. Ini geometri ini ya, yang ini. Tema ininya geometri walaupun tidak terlalu kelihatan. Ya, kalau mau diganti ke circuit bisa, kemudian dark gray-nya ganti ke black atau white. Biar kayak dark mode ya.
Bisa, kemudian kita oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kayaknya saya tidak terlalu suka dengan dark mode. Saya ganti saja. Kayak yang tadi dark gray kayaknya lebih masuk. Oke. Nah, ini yang tadi ini sudah berganti di atasnya tema ini, kemudian sama tema belakangnya. Oke, tapi mungkin di versi Office sebelumnya berbeda ya. Berbeda, mungkin mungkin tema gitu. Mungkin tema atau bahasanya color scheme. Color scheme atau apalah bahasanya berbeda. Tapi kalau saya memakai Office 365 yang kemarin yang saya praktekkan, itu menunya seperti itu. Yang lain mungkin cuma berbeda penamaan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke tag layout. Di sini ada ya, layout. Jadi kalau ini namanya ribbon. Menu ribbon. File, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, atau itu namanya menu ribbon. Nah, sebutlah menu ya, menu. Jadi kalau misalnya kalian mau ke menu layout di sini, mungkin di versi Office sebelumnya dia tulisannya pack layout. Tapi kalau di versi Office yang ini namanya layout. Layout. Kita mau merubah ukuran kertas. Kita mau merubah ukuran kertas. Kan biasa ada ukuran kertas A4, A5 dan lain sebagainya. Nah, biasa yang umum dipakai kan A4. Biasa yang umum dipakai kertas A4, entah itu untuk laporan, entah itu untuk makalah, entah itu untuk TA nanti. Itu kertasnya A4 ukurannya. Bagaimana cara menggantinya? Kita lihat di margin. Kita ke margin dulu ya. Margin. Kemudian custom margin paling bawah. Custom margin. Oke. Nah, di sini kita melihat informasi-informasi mengenai kertasnya. Mulai dari yang paling pertama margin, tergantung biasanya ada instruksi ya. Instruksi untuk makalahnya itu nanti marginnya sekian. Tugas akhirnya nanti marginnya sekian. Misalnya tugas akhir mungkin marginnya 4343. Jadi 43 misalnya ya, saya ganti sini 3 43. Maksudnya 43 gimana? Topnya 4. Top itu kayak gimana? Topnya itu atas, batas atas. Kalau bottom batas bawah. Bottom batas bawah, kemudian left batas kiri. Kemudian right batas kanan. Biasanya formatnya seperti itu ya. 4343. Topnya 4, jadi kalau misalnya kalian mendapatkan instruksi ubah batas atasnya 4, ya udah kalian batasnya 4. Tadi ini sentimeter ya, seandainya tadi kalian masih pakai inci, di sini satuannya inci. Tapi ini karena kita sudah ganti sentimeter tadi, makanya satuannya sentimeter. Oke, batas atasnya 4, batas kanannya 3, berarti kalian right. Batas kanan ya, right. Ketiga ke kanan. Batas kirinya 4, berarti batas kiri 4, batas bawahnya 3. Batas bawah 3. Biasanya seperti itu margin untuk laporan. Nah, orientation itu orientasinya, kertasnya itu mau portrait, memanjang ke bawah, atau landscape, melebar. Seperti itu. Jadi biasanya kalau laporan kan portrait ya. Oke. Kemudian untuk ukuran kertas, di sini ada paper. Paper, kalian pakai ukuran kertasnya apa? Di sini ada A4. A4 itu udah default 210 kali 297 mm. Kalian pilih A4. Kemudian kalau mau cari format kertas lain ya nggak apa-apa, pakai yang lain. Tapi biasanya kalau laporan, tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, biasanya ukuran kertas ya A4. Marginnya ya seperti ini, 4343. Kalau kita oke, maka akan berubah marginnya. Batas atas, batas kanan,
batas bawah, batas kiri. Jaraknya ini 4 cm dari atas ke bawah. Nah, kita coba kembali ke margin lagi tadi, custom margin. Tapi kalau misalnya nanti kita close dokumen ini, dia akan kembali secara default lagi. Bagaimana caranya biar tidak default? Nanti maksudnya secara default, ketika kalian tutup dokumen, kalian mau buka baru lagi, kalian nggak perlu format lagi 4343 seperti itu. Caranya nanti di set as default. Jadi begitu, kalau di set as default, begitu kalian tutup dokumen, kalian mau buka dokumen baru, maka default semuanya akan formatnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini ukuran margin. Ukuran margin. Nah, secara default juga biasanya secara default di sini nggak ada penggarisnya ya, nggak ada ukuran garisnya. Ini yang angka 4, 3, 2, 1 dan segala macam itu nggak ada. Tapi ini dibutuhkan banget. Kita ke ribbon menu atas, kemudian kita ke view. Kita ke view, kemudian di sini default sebenarnya seperti ini defaultnya. Biasanya defaultnya seperti ini. Kalau kita mau memunculkan garisnya, garis tadi, ruler, kita mau munculkan grid lines, ini berarti ini ruang kerja kita nanti, tapi ini jarang digunakan ya, jarang banget digunakan. Kemudian yang paling sering digunakan ruler sama navigation pen. Navigation pen ini yang di kiri. Navigation pen ini nanti akan memudahkan kalian ketika mengetik entah itu laporan, kemudian mengetik tugas, tugas akhir, skripsi. Nanti di sini akan muncul panel navigasi. Misalnya di situ ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Semuanya muncul di sini. Jadi kalau kalian berada di bab 1 di sini, kalian mau ke bab 3, kalian tinggal klik. Atau kalian mau lihat menu semua dari tugas kalian, itu nanti muncul di sini. Navigation pen di kiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk mengaktifkan ini, garis atas ini, ruler. Kemudian mau mengaktifkan navigation pen, tinggal centang navigation pen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk navigation pen. Kemudian kita ke style mungkin di sini, di home ya, di home. Di home ini ada style di sini, style. Ya, ada style. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengubah, ini saya gedein dulu, mengubah style dari dokumen kita. Ini nanti akan kita sekalian pelajari ketika nanti mulai mengetik. Ini nanti akan kita gunakan style. Ini kan terpisah dari ini ya, dari Word-nya. Kalau kalian mau menyatukannya ke Word, kalian tinggal klik 2 kali di style-nya ini. Seset, nah dia akan menyatu di kanan. Untuk style ini nanti akan kita pakai. Untuk heading 1, heading 2, title, subtitle, ini akan kita pakai nanti ketika mulai mengetik. Oke. Kemudian lanjut, ketika misalnya kita mau membuat sebuah dokumen acak, berjumlah misalnya taruhlah 40 paragraf, 35 paragraf, 30 paragraf atau 20 paragraf. Sebagai contoh mungkin, entah apa tujuannya ya, mungkin sebagai contoh kalau misalnya kita mau ngetik sendiri bla 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 sampai 30 paragraf, 40 paragraf itu kan capek ya. Nah, untuk membuat tulisan sebanyak misalnya 20 paragraf tanpa acak, secara acak tanpa memang entah tujuannya tadi ya, entah tujuannya untuk mencukupi atau memberikan contoh atau apapun tujuannya, tanpa harus mengetik, kalian cukup mengetikkan formatnya seperti ini. Sama dengan lorem, tanda kurung, kalian mau bikin berapa paragraf? Misalnya 20 paragraf.
Kemudian kalian enter. Set. Maka di sini akan terbentuk sebuah tulisan secara acak. Tulisan secara acak berjumlah 20 paragraf. Secara acak ya ini. Nah, ini kalau kalian lihat marginnya, ini batas atas tadi 4 cm, batas kiri 4 cm, batas kanan 3 cm, dan batas bawah, ini batas bawah 3 cm. Yang sudah disetting tadi ya, sudah diset tadi. Maka akan terbentuk tulisan sebanyak 20 paragraf. Tergantung kalian mau 25 paragraf ya lorem, tadi ya lorem dalam kurung 25. Ulang ya. Caranya membuat, maka sama dengan dulu, sama dengan lorem, buka kurung, kemudian kalian masukkan jumlah paragraf acak yang ingin kalian buat. 15 misalnya. 15. Tutup kurung, kemudian kalian enter. Maka terbuat 15 paragraf baru secara acak. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya. Makanya saya bikin tulisan acak ini untuk nanti mencontohkan. Nah, kemudian kita bisa bikin juga cara cepat shortcut ya untuk bikin paragraf secara rapi. Itu dengan yang pertama kita seleksi dulu. Kita seleksi, Ctrl A. Kayak kemarin sudah dijelasin, Ctrl A untuk menseleksi semua dokumen. Kemudian kita tekan Ctrl M. Kita tekan Ctrl M, maka dia membuat paragraf. Benar-benar format paragraf, bukan kalimat paragraf ya. Kalau tadi yang saya contohkan, ini kan membuat kalimat paragraf sebanyak 20. Nah, dia benar-benar mau bikin paragraf. Kalimat tersebut menjadi paragraf, format paragraf. Kalian tinggal tekan blok tulisannya dulu, kalian tekan Ctrl M, nama Ctrl M. Setelah itu kalian tekan lagi shortcutnya Ctrl Shift T. Maka dia berbentuk sebuah paragraf kayak artikel lah. Artikel kan paragraf seperti ini, diawali seperti ini, kemudian selanjutnya condong ke kanan ya. Kalau misalnya aturan dokumen kan seperti itu. Jadi yang pertama tadi Ctrl M. CTRL plus M, kemudian dilanjutkan dengan CTRL plus Shift plus T. Ctrl M sama Shift T, Ctrl Shift T. Jadi kita Ctrl M dulu untuk membuat paragraf, kemudian Shift T untuk merapikannya. Ini ya untuk paragraf. Oke, nah ini sudah terbuat paragraf. 20 paragraf langsung rapih membentuk sebuah paragraf. Kalimat-kalimatnya itu langsung rapi secara paragraf, formatnya ya, paragraf. Oke, kemudian kita mau meratakan. Jadi di sini kalau kita lihat ada tulisan untuk rata kanan, kemudian rata tengah, kemudian rata kiri, atau rata kanan kiri. Jadi kalau rata kanan itu align left, rata tengah itu center, rata kanan align right, kemudian kalau rata kanan kiri justify. Jadi tergantung kalian, kalau misalnya ini bisa mau kalian blok tulisannya, kemudian kalian rata tengah, rata kanan kiri, kalian klik-klik ini bisa. Tapi kalau kalian sukanya pakai shortcut keyboard, itu kan di sini sudah ada sebenarnya. Align left itu Ctrl L, kemudian center itu Ctrl E, kemudian rata kanan itu Ctrl R, kemudian justify kanan kiri itu Ctrl J. Jadi tinggal pakai shortcut yang ada di keyboard. Jadi misalnya saya pengen rata kanan kiri, berarti Ctrl J, justify, Ctrl J. Kemudian kalau mau rata kanan, berarti Ctrl R, right. Kemudian kalau misalnya mau rata kiri,
Ctrl L. Atau mau rata tengah, Ctrl E. Seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Kita coba rata kanan kiri. Rata kanan kiri itu seperti ini bedanya. Rata kanan kiri itu kanan ini, rata kanan itu semuanya rata kanan, ini lurus semua ya, lurus semua. Kemudian kalau misalnya rata kiri itu ratanya di kanan semua, rata kanan. Kalau tengah itu ratanya kanan, di tengah semua. Kemudian kalau rata kanan kirinya rata, jadi kanan beda sama ini ya. Beda kalau rata kiri itu di sininya nggak rata, masih acak-acakan. Rata kanan kiri semuanya rata. Kanan semua rata, kiri juga rata. Kurang lebih seperti itu. Oke. Lanjut. Kalau misalnya kita mau bikin paragrafnya spasi 1, spasi 2, spasi 3. Benar kan biasanya di sini ya. Paragraf setting. Paragraf setting di sini. Kemudian di sini ada, ini masih 0 ya, masih 0, multiple line spacingnya, mau single, 1,5, double atau gimana. Kalau shortcutnya kita bisa pakai, kita Ctrl A dulu ya, ngeblok semua. Kita mau dia spasi 1, berarti Ctrl 1. Kita mau dia spasi 2, Ctrl 2. Kayak gitu. Biar rata ya, kan biasanya buatlah dokumen kalian itu spasi 1. Atau biasanya kalau laporan semua 1,5 kayak gitu. Ya secara default sebenarnya bisa di sini single, 1,5, double kayak gitu bisa. Tapi kalau mau secara shortcut ya Ctrl 1, Ctrl 2, spasi 2, Ctrl 1. 1,5 nggak tahu saya. 1,5 biasanya langsung set di sini 1,5. Oke. Lebih seperti itu. Kemudian kalau mau ganti font sama seperti biasa. Kalau misalnya kalian blok dulu yang mau kalian ganti, sebenarnya sudah ada di home sini. Kalian ganti mau font apa. Kemudian ukuran fontnya berapa. Tapi kalau mau pakai shortcut lagi, kita bisa pakai Ctrl D. Ctrl D ya, Ctrl D. CTRL D. Ctrl D. Maka akan muncul dialog box seperti ini, kalian ganti tulisannya, misalnya kalian mau ganti fontnya tadi Calibri ya. Nah, biasa kan kalau laporan-laporan itu dia format fontnya itu harus Times New Roman. Times New Roman. Nah, kalian ketik Times New Roman, kemudian ukuran fontnya 12. 12, kemudian kalian oke. Maka fontnya berubah, ukuran fontnya berubah sama dengan yang di sini ya. Kemudian selanjutnya untuk format font, kalian mau tebal, kalau misalnya mau tebal, kalian blok yang mau kalian tebalkan itu pakai B yang di sini, atau shortcutnya Ctrl B. Hurufnya jadi tebal. Kalian mau fontnya miring, berarti I. Yang di sini, berarti nanti dia fontnya itu miring, atau shortcutnya Ctrl I. Ini sebenarnya sudah ada ya. Di situ tulisan petunjuknya italic, Ctrl I. Atau kalian mau garis bawahi, tinggal Ctrl U, underline. Atau ngeklik di sini saja bisa, Ctrl U. Jadi seperti itu. Kalian mau navigasikan ke sini boleh, pakai shortcut juga boleh. Kalau shortcut Ctrl U itu buat garis bawah. Kalau misalnya Ctrl I itu buat kemiringan tulisan, mau miring atau lurus. Atau Ctrl B untuk menebalkan atau menghilangkan penebalan pada tulisan. Oke. Itu untuk tebal, miring, dan underline tadi. Kemudian apalagi dokumen views. Kita ke sini ya, dokumen views. Di sini kita sudah lihat tadi untuk ruler, kemudian misalnya saya
Nanti agak banyak paragrafnya ya. Loren, saya mau bikin 200 paragraf. Oke, ini lumayan banyak ya. Udah lumayan banyak. Di sini ada, kalian bisa lihat di pojok kiri bawah, itu ada 3.743 words. Kemudian ada 16 halaman. 16 halaman, kita ke halaman paling atas dulu. Oke. Di sini, kalau kita mau lihat secara vertikal atau side by side, bisa di sini. Side by side itu berarti nanti akan, ya formatnya gini. Kalau kalian mau baca dokumen kayak buka buku gitu, kayak buka buku. Formatnya gini. Set, 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 kayak gitu. Atau kalian mau vertikal seperti biasa, yaitu berarti kalian scroll ke bawah. Tergantung kalian nyamannya nanti membaca seperti apa. Misalnya side by side, tapi kalian mau gedein, enggak bisa digedein ya kalau ini, 54% paling maksimal. Ini mata kalian harus tajam nih kalau mau lihat kayak gini. Kecuali memang apa namanya, ini tulisannya ini fontnya gede. Makanya lebih enak vertikal aja walaupun harus scroll ke bawah. Oke. Kemudian apalagi saya lihat dulu. Oke. Membagi jendela dalam dokumen. Kayak misalnya saya pengen buka 2 dokumen. Saya bikin lagi 1 dokumen. Sini. Saya bikin lagi di sini 100 saja, 100 kata. 100 paragraf. Di sini. Jadi saya di sini punya dokumen, 2 dokumen ya. Dokumen 1, dokumen 2. Ini saya punya dokumen 1, dokumen 2. Saya pengen compare. Kadang gini, kalau kalian mau mengetik tugas akhir misalnya, kalian mau mengetik tugas akhir, itu nanti kalian pasti akan membuka dokumen lain, entah itu untuk acuan, karena kan kita nggak boleh copy paste ya, kita nggak boleh plagiasi, kita nggak boleh copy paste. Akhirnya kita harus membaca dokumen acuan kita, misalnya jurnal, yang berbentuk Word juga, atau kalian mau koreksi atau segala macam, itu kalian kan repot. Kalau misalnya 2 monitor enak ya, kayak saya di sini 2 monitor, jadi dokumennya satu saya pindah ke monitor yang lain. Kemudian saya baca di monitor satu, kemudian saya mengetik di dokumen satunya yang berada di kanan. Tapi gimana kalau misalnya kalian cuma punya 1 monitor? Kalian pengen 2 dokumen sekaligus tertampil dalam 1 monitor. Itu caranya, kalian ke dokumen mana saja, kemudian kalian view di sini, klik view. Kemudian kalian klik yang view side by side. Dia pindah ke monitor sebelah. Maka nanti, saya share monitor sebelah aja kalau gitu. Bentar, stop share dulu. Oke, saya pindah. Oke, ke monitor ini ya. Oke, caranya tadi kalian ke view, kemudian view side by side. Maka di sini 2 dokumen akan tertampil dalam 1 monitor. Seperti ini. Jadi kalian bisa mengcompare dokumen satu dengan dokumen yang lain. Kalian mau kecilin biar kelihatan juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Atau saya pindahin aja biar enak ini. Bentar. Bentar ya. Break azan mungkin 5 menit. Setelah azan kita lanjut.
Oke, kita lanjut. Tadi menampilkan 2 dokumen dalam satu layar ya, 2 dokumen. Nah, sekarang kita pakai, saya share screen lagi. Oke, kita mau misalnya ini ya, kalian menggunakan tugas akhir nih, banyak. Di atas kan bab 1 misalnya, di sini bab 1, kalian mau membaca apa yang di bab 1, tetapi kalian sedang mengetik atau kalian mau membaca apa yang di halaman 1, tapi kalian mau mengetik di halaman 8 atau 9 misalnya. Kan repot ya, harus scroll lagi ke atas, baca gitu. Itu repot. Jadi kalian bisa menggunakan fitur namanya split. Split itu apa ya? Membagi dokumen. Satu dokumen ini membagi layarnya itu menjadi 2 bagian. Kalau side by side tadi ini untuk 2 dokumen. Ada 2 dokumen yang terbuka tadi, dokumen 1 dan dokumen 2, itu dibagi dalam satu halaman. Satu layar monitor. Kalau split ini satu dokumen, tapi nanti di split menjadi 2 bagian. Kita coba ya, split. Nah, maka dia akan terbagi menjadi 2 bagian seperti ini. Jadi misalnya ini halaman 1. Ini halaman 1 dan kalian mau mengetik di halaman berapa gitu kan, di halaman bawah sini. Atau halaman paling bawah gitu. Jadi kalian sambil membaca apa yang ada di halaman 1, kalian sambil mengetik di halaman bawahnya. Itu bisa pakai split. Ini berguna banget dalam penulisan, sebenarnya penulisan entah itu makalah, tugas, TA, skripsi, tesis. Ini berguna banget. Karena kadang kita mau melihat apa yang ada di tinjauan pustaka, itu biasanya di bab 2, tapi kita sedang menulis di bab 4. Ini berguna banget untuk melihat, oh ternyata dulu tinjauan pustakanya ini, makanya saya ngetik bla bla sesuai dengan apa ya saya rujuk di bab 2, misalnya seperti itu. Itu bisa pakai remove split, bisa pakai fitur split tadi. Berbeda dengan view side by side, terus seandainya kalian mau menggunakan 2 dokumen, nanti kanan kiri seperti tadi. Oke, itu untuk fitur dari view yang sering dipakai. Kemudian kita kembali ke home. Di sini masih di paragraf ya, masih di fitur paragraf. Ini kan ada beberapa pen ya, kalau kalian clipboard, font, paragraf, styles, editing, dan lain sebagainya. Kalau kalian mau menggunakan namanya masih fitur dari paragraf, itu kan biasa kalian pengen ngasih titik numbering lah, nomor 1, nomor 2 segala macam. Misalnya nih ya, 3 paragraf ini. Kalian mau kasih nomor, entah itu titik, entah itu garis, penanda kayak gitu, kalian bisa menggunakan fitur ini. Bullet and numbering. Ada di sini ya semua. Kalau yang paling pertama itu bullet library itu simbol. Misalnya seperti ini, titik, kotak, dan lain sebagainya, centang, segala macam, itu pakai bullet. Atau mau pakai yang lain. Ini juga bisa centang misalnya. Kalau numbering kita pakai yang sebelahnya, yang ada angka. Nah, ini mau 1, 2, 3, atau pakai 1 kurung, atau Romawi, atau karakter besar, atau karakter kecil, pakai tutup kurung, atau karakter kecil pakai titik, atau Romawi kecil pakai titik. Itu kalian bisa gunakan apa yang kalian mau pakai. Misalnya 1, 2, 3. Pakai ini ya, bullet numbering. Kalau mau yang di bawahnya lagi seperti ini. Misalnya ini, sub numbering. Sub numbering ya. Berarti kayak ini, berarti karakter yang di bawah nomor tersebut. Kan biasa kita bab 1, pendahuluan. Kemudian di pendahuluan bukan misalnya 1 pendahuluan, kemudian di bawahnya poin A gitu, poin A. Jadi kalian bisa pakai yang ini.
Nanti tinggal kalian ubah format, mau seperti apa, kecuali, bentar ya. Kalian tinggal ubah format, nanti maunya seperti apa. Nanti kita akan praktekkan langsung pas membuat dokumen. Ini masih berantakan karena saya tidak ngeset heading ya, makanya masih berantakan. Jadi ini nanti untuk membuat sub numbering. Dan nanti kita praktekkan kalau misalnya kita sudah buat heading segala macam dalam bentuk dokumen. Kemudian bullet numbering, kemudian header footer. Nah, kalian pernah melihat dokumen seperti ini mungkin? Ntar saya bukakan dulu ya. Nah, ini kan header. Ini header. Header itu nanti dia akan ada terus di semua halaman dokumen. Dia akan ada di semua halaman dokumen, mau halaman 2, halaman 3. Jadi kita nggak perlu menulis satu persatu gitu, header footer. Kalau header itu atas, ini footer itu yang bawah. Di bawah biasanya digunakan untuk halaman, menunjukkan halaman. Oke, kita mau setting itu gampang sebenarnya, tinggal di insert, kemudian kita pakai header. Header. Kalau mau pasang header, header berarti yang di atas ya. Misalnya seperti ini. Kewirausahaan. Komputer bisnis. Oke. Kalian klik 2 kali di tulisan, maka dia akan sebagai header. Kita ke halaman 2, ada juga. Kita ke halaman 3, ada juga. Jadi dia akan berada di semua halaman. Begitu juga dengan footer. Kalau footer nanti di bawah. Nanti footer kita akan praktekkan langsung ketika mau ketika mau bikin halaman. Ini kalau kalian mau ganti, kalian tinggal klik 2 kali. Set. Nah, dia akan di sini ada header ya. Formatnya seperti apa, kalian bisa pilih. Ada yang blank 3 columns, ada yang 1, ada berbagai macam lah header. Kalian mau remove headernya, kalian tinggal remove header di sini. Maka terhapus. Kurang lebih seperti itu untuk header dan footer. Jadi mungkin itu dulu untuk persiapan ya. Persiapan. Jadi pertemuan yang pertama di Microsoft Word ini untuk persiapan kalian membuat dokumen, mengawali kalian untuk membuat dokumen. Nanti kita akan secara berurut. Tadi ini untuk mengatur dokumen, mengatur margin segala macam dan menu-menu yang penting yang bisa kalian gunakan. Selanjutnya kita pasang heading. Pokoknya ya tujuannya nanti ketika selesai mata kuliah ini ya kalian apapun dokumen proposal yang kalian bikin di sini, proposal bisnis nanti outputnya ya, itu penulisannya rapih dan sesuai dengan format proposal yang ada, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siapa ini? Resen, ada yang resen. Mbak Else Sofiana. Bagaimana? Ya, Pak, izin bertanya. Ya. Kalau biasanya kan udah nulis-nulis banyak, ngetik-ngetik banyak, terus kita pindah ke device lain atau dibuka di device lain itu penulisannya berubah, itu cara kita ngatasinya gimana? Terima kasih. Oke. Bagus sekali, itu memang sering terjadi ya, itu sering terjadi. Jadi ketika misalnya kita udah ngetik nih di sini, kita pindah ke komputer lain, kita copy, kita pindah ke komputer lain, itu formatnya berubah, jadi berantakan. Itu cara mengatasinya secara instan sebenarnya tidak bisa.
tidak bisa. Jadi kalau misalnya kita udah capek di sini mengetik, nanti pas pindah ke dokumen lain itu pindah ke komputer lain itu formatnya berubah. Kita harus kenali faktornya dulu. Salah satu faktornya itu adalah beda format antara Office yang kalian pakai di sini dengan Office yang ada di komputer lain. Kadang kalau formatnya terlalu jauh itu nanti akan berubah. Kalau versinya terlalu jauh itu nanti akan berubah. Jadi ya mau tidak mau kalian harus menyesuaikan kembali. Jumlah paragrafnya berapa, fontnya berapa. Kadang biasanya juga yang terjadi itu font. Font yang kalian gunakan di sini itu tidak ada di font komputer lain. Tidak ada di komputer lain. Ada salah satu, misalnya kalian udah ketik-ketik di sini, misalnya ada di sini satu paragraf menggunakan font lain, misalnya ada quote, misalnya kan ada quote, biasa ada kata-kata quote, segala macam, itu tidak ada di komputer lain fontnya. Kalian cari di sini, wah kok nggak ada fontnya gitu. Itu biasanya ada bakal berubah juga. Caranya itu nanti kalian download font, tapi nanti kita nggak nyampe sana, download font. Makanya disarankan untuk menulis dokumen satu font saja untuk semuanya. Mau pindah ke komputer lain pasti bakal berubah selama biasanya tadi versi Office-nya berbeda. Mau tidak mau, kalian harus menyesuaikan satu persatu lagi di komputer baru tersebut. Atau biasanya enaknya kalian pakai cloud. Pakai cloud gini maksudnya. Jadi setelah kalian ketik, kalian save. Kemudian ini ya save. Nah, saya save-nya ke cloud di OneDrive saya. Di OneDrive saya ya. Di OneDrive, kemudian buka. Kalau Microsoft kan namanya OneDrive ya. Kemudian latihan. Misalnya di sini saya save. Belum share screen, Pak, maaf. Oh, astaga ya. Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Oke. Tadi ya misalnya di sini file, kemudian save. Tadi ada save ya, karena saya sudah save, makanya sudah nggak ada menunya di sini. Save nanti kalian pilih OneDrive. Kalau terkoneksi internet ya, OneDrive. Kemudian kalian masukkan namanya, kemudian kalian save. Save seperti ini. Nanti kalau sudah save, secara default kalau di komputer kalian itu nanti seperti ini. Nanti kalian ada dokumennya, mana latihan tadi? Ini latihan. Latihan ini, dokumen kalian yang ini, itu sudah ada di cloud. Ini kalau misalnya saya close, dia baru sinkron. Dia sinkron, nanti setelah ini sudah masuk ke cloud, kalian pindah komputer yang terkoneksi dengan internet, kalian login lagi pakai OneDrive kalian, tinggal ketik misalnya di sini, OneDrive, kemudian kalian masuk, login pakai akun kalian, kemudian kalian download dokumen kalian, latihan ini. Insya Allah formatnya tidak akan jauh berbeda dengan komputer yang baru. Jadi metodenya bukan copy paste ya. Metodenya bukan copy paste, tapi kita download langsung dari drive. Atau kalian mau langsung buka juga bisa. Misalnya kalau saya buka biasanya itu dia ke cloud juga. Jadi sebenarnya atau kalian kalau tidak mau berubah juga, kalian bisa pakai Office Online Word 365 online. Kalian login, ini login lagi, perasaan tadi saya sudah login harusnya. Nah, kalian buka latihan. Mana latihan tadi?
Ini lama banget, koneksi saya kayaknya kurang stabil. Ini harusnya ada menu-menu Word, nah kayak gini. Ini juga tidak akan berubah. Selama itu cloud ya, karena cloud dia akan sinkron secara otomatis. Jadi kurang lebih seperti itu kalau dokumen tidak berubah. Atau kalian pindah ke komputer yang memang versi Office-nya juga tidak jauh berbeda dengan tempat kalian mengetik. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Maaf Pak, mau tanya, cara ngoreksi kata gimana Pak kalau misalnya ada yang typo? Ini bagus nih. Bagus. Itu nanti akan kita praktekkan. Jadi seperti yang tadi saya, mana Word? Wah, udah saya close ya. Saya buka lagi. Saya share screen lagi. Oke. Itu sama seperti yang tadi. File, option, proofing, grammar. Cek grammar. Ini harus di-on-kan, tetapi nanti saya cari dulu. Kayaknya bisa, tetapi ini kan atau mau cek dokumen ini bisa, tetapi ini kan dia masih pakai bahasa Inggris ya. Ngeceknya pakai bahasa Inggris. Bentar. Saya pernah tahu, yang jelas kita harus ganti dulu ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris otomatis bakal terkoreksi, tapi kalau bahasa Indonesia kita harus install dulu bahasa Indonesianya. Saya lupa, itu jadikan PR ya, jadikan PR buat saya, buat nanti saya jelaskan. Yang jelas intinya mekanismenya kita harus ubah dulu bahasa Indonesia, biar Microsoft kita ini support dengan bahasa Indonesia. Setelah itu baru kita bisa menggunakan fitur tersebut. Kita bisa ngecek dokumen kita. Ada grammar yang salah atau tidak, ada typo yang di dokumen atau tidak. Itu nanti kita bisa lihat. Itu tolong nanti saya diingatkan PR. Jadi asisten mungkin minggu depan kalau buka pertemuan nanti tolong saya diingatkan untuk apa namanya PR-nya tersebut untuk cek typo atau tidaknya ya. Oke, Pak. Oke, kemudian izin bertanya Pak, untuk buat daftar isi otomatis bagaimana? Belum ya. Nanti kita akan mengarah ke sana, tetapi satu persatu. Daftar isi itu biasanya kita buat terakhir, bukan di awal. Daftar isi kita buat terakhir, sama dengan presensi. Sekalian saya jawab ya. Sama dengan presensi. Jadi daftar isi itu kita udah ngetik dulu semuanya, kita udah pakai tadi yang navigation pen itu kita mana view navigation pen kita sudah aktifin, kemudian nanti kita stylenya kita perbaiki karena kita ngetik harus pakai style untuk membuat daftar isi nanti bisa otomatis ya, bisa otomatis. Jadi kita kalau mau bikin daftar isi otomatis mulai dari awal lah sebenarnya. Jangan sampai kita udah ngetik banyak-banyak baru kita setting header, setting paragraf, setting heading, itu nanti agak susah. Jadi memang benar-benar dari awal kita mau mengetik dokumen, kita sudah harus mempersiapkan heading segala macam itu agar nanti daftar isinya bisa otomatis. Jadi daftar isi itu nanti terakhir, kita cukup siapkan halamannya saja, kemudian daftar isinya nanti terakhir pasti akan generate otomatis, kita nggak perlu setting manual. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Kalau daftar isi nanti terakhir di Microsoft Word ya. Karena ini mata kuliah ini nanti tujuannya nanti akhirnya ke sana semuanya. Dokumen kalian bakal rapi banget. Dokumen kalian bakal enak banget dilihatnya. Semua settingan kalian, pokoknya kalau misalnya kalian mengetik tugas akhir nanti itu udah nggak ada masalah lah dengan Microsoft Word. Sama dengan ini. Ini mata kuliahnya sih. Jadi kalian mau nyari referensi, kalau misalnya referensi sitasi itu segala macam, itu nanti kita pelajari di sini. Kurang lebih seperti itu. Enak kok, gampang nanti. Oke, ada lagi?
Oke, kalau tidak ada, nanti karena ini praktikum, jadi saya pengen kalian membuat laporan praktikum. Nah, ini tugas biasanya yang disenangi mahasiswa ini. Mahasiswa itu sumringah kalau dikasih tugas. Jadi kalian membuat laporan praktikum. Jadi mekanismenya gini. Ini kan sudah saya record. Tapi saya butuh waktu buat upload. Paling saya ngupload karena ini koneksi IndiHome. Jadi agak lambat ya buat ngupload. Paling jam 1 lah sudah selesai. Kalau 300 itu ya mungkin jam 1 udah selesai. Jadi nanti akan saya upload di dokumen, kemudian akan saya share di sini. Jadi nanti biar sebenarnya saya taruh juga di Waskita nanti, tapi Waskita belum saya sempat urus. Jadi nanti linknya saya taruh sini, link record. Mungkin jam 1 atau jam setengah 2 itu akan saya assign ya. Nanti dipantau di Classroom. Itu link record, nanti akan saya masukkan ke sini. Jadi kalian bisa mutar recordnya, dan kalian bisa lihat apa saja yang sudah dilakukan hari ini, kemudian kalian buat laporan praktikumnya. Laporan praktikum dalam bentuk apa? Dalam bentuk dokumen. Nanti saya taruhnya di mana ya? Di YouTube aja apa ya? Biar lancar ya? Atau di Google Drive? Kalau saran saya mending di YouTube sih Pak. Soalnya kalau Drive itu kadang kayak harus ngedownload dulu gitu loh Pak. Biasanya tuh. Di YouTube aja ya? Iya sih Pak. Oke, nanti akan saya upload di YouTube aja. Jadi nanti bisa akses di sana. Link recordnya di YouTube akan saya sampaikan di sini. Buat dokumennya kayaknya kemarin sudah sempat buat laporan praktikum juga ya, yang CMD Comment Prompt. Kurang lebih formatnya sama lah. Jadi kalian screenshot apa yang sudah kalian perbuat, kemudian kalian jelaskan. Misalnya tadi membuat merubah format apa tadi di option, membuat display format display tadi dari inci ke sentimeter. Ya udah, kalian screenshot ini, kalian jelaskan langkahnya, klik file, option, ke tab advance, kemudian ubah dari inci ke sentimeter, measurement unit. Misalnya itu. Jadi apa yang sudah dipraktekkan hari ini, kalian praktekkan, kalian screenshot, kalian bikin laporannya. Kurang lebih sama dengan yang pertemuan sebelumnya. Jadi mungkin saya upload dulu nanti ke YouTube, jam 1 atau setengah 2 akan saya assign. Nanti notifnya akan muncul di Classroom masing-masing. Itu dikumpulkan paling lambat, jadi harus dikerjakan hari ini juga ya. Paling lambat jam 12 malam, jadi masih banyak banget waktunya. Jadi bisa kalian kerjakan sore, habis maghrib, habis isya, atau menjelang tidur. Nah, karena besok kita ketemu lagi, besok ngerjain lagi. Jadi yang namanya praktikum ya berarti kalian harus mempraktekkan, kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti akan saya assign, kalau enggak jam 1, jam 2 selesai uploadnya. Karena ini Zoom ya, Zoom kalau saya record biasanya itu tersimpan di drive saya dulu, harus saya upload. Beda kalau misalnya Google Meet, dia sudah otomatis ada di drive. Oke. Saya stop dulu recordnya.